Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang beriman, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua hingga detik ini masih bisa dapat bernapas, masih bisa dapat hidup, masih bisa dapat menjalankan aktivitas-aktivitas kita, masih bisa dapat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga masih dapat kita untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, dalam kesempatan ini kita akan mengulas tentang keutamaan-keutamaan kita membaca surat Al-Ikhlas saat kita sedang solat maupun saat kita sedang lagi tidak solat. Surat Al-Ikhlas merupakan surah kedua 112 dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas menggambarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Esa di sini berarti tunggal atau satu. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena surah ini dapat menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan di dunia maupun kesulitan akhirat, dan dari kesulitan saat menghadapi sakratul maut, serta dijauhkan dari gelapnya alam kubur dan dari dahsyatnya keguncangan dan kengerian di hari kiamat nanti. Meskipun surat ini tergolong surah pendek karena hanya terdiri dari 4 ayat saja, akan tetapi memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan surah lain. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiganya Al-Quran. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1 kali, maka seolah-olah ia telah membaca sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa membacanya 2 kali, maka seolah-olah ia telah membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa membacanya 3 kali, maka seolah-olah ia telah membaca seluruh Al-Quran. Barang siapa membacanya sebanyak 11 kali, maka Allah membangunkan untuknya rumah di surga yang terbuat dari intan merah. Keutamaan membaca surat Al-Ikhlas: yang pertama, akan dibangunkan istana di surga kelak. Dari sahabat Mu'adz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua, membuka pintu rezeki dari berbagai arah. Diceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah. Ia mengadu tentang kesusahan hidup yang dideritanya. Laki-laki itu bercerita bahwasanya telah melakukan segala cara agar terbebas dari kesusahannya. Lalu orang itu memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengajarkan atau diberi amalan singkat untuk menghilangkan segala kesulitan hidup. Kemudian Rasulullah memberikan amalan dan menyuruh kepada orang itu supaya setiap kali ia masuk ke dalamnya dianjurkan untuk selalu memikirkan salam. Jika tidak ada orang di dalamnya, maka dianjurkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan orang itu mengamalkannya dengan istiqomah dan penuh keyakinan, dan pada akhirnya Allah melapangkan rezeki orang tersebut. Kemudian yang ketiga, dijauhkan dari godaan setan. Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai surat subuh, maka setan tidak akan mendapat menggodanya untuk melakukan perbuatan maksiat. Keutamaan lainnya, dimudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala mara bahaya.
Adapun cara mengamalkan surat Al-Ikhlas, yaitu dengan membacanya sebanyak 1000 kali. Waktu membacanya antara surat Maghrib dan Isya, dan setelah selesai berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan dan dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Kemudian mencegah fitnah siksa kubur. Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dan dalam hadis lain menyebutkan bahawa keutamaan bagi orang yang membacanya akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya melalui titian Shiratal Mustaqim hingga sampai ke surga. Kemudian akan diampuni dosa-dosanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW pernah berkata, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, niscaya diampuni dosa-dosanya 50 tahun. Kemudian yang berikutnya, hidup akan selalu diberkahi. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas 1 kali, maka ia akan diberkahi. Jika ia membaca 2 kali, maka keluarganya akan diberkahi. Barang siapa yang membaca 3 kali, maka ia dan keluarganya dan kerabatnya akan diberkahi. Itulah tadi sahabat yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan surat Al-Ikhlas ini, baik saat kita sedang sholat maupun saat kita sedang tidak sholat. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, kemudahan, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya